Halo guys, kembali lagi bersama saya dalam acara Haspot Hasbi Podcast. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu mahasiswa desain komunikasi visual di ITERA. Bersama kita yang tentunya sudah kalian semua ketahui, Muhammad Farisal Rifanza. Apa kabar? Ya, sehat. Oke, di sini pada kesempatan kali ini gue mau menantang lo. Misal ada seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian yang Anda tekuni tentunya. Anda hanya dibekali sebuah modal sebesar 10 juta rupiah dan Anda hanya memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 orang tidak terampil atau lulusan SMK magang. Kemudian Anda diberikan akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Coba saya tantang Anda untuk menjelaskan apa rencana Anda selama 3 bulan pertama ke depan. Oke, jadi yang pertama dengan keadaan seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis dengan bidang kalian diantaranya fotografi. Jadi gue di sini ngambil tentang studio fotografi ini dengan modal sebesar 10 juta dan fasilitas ruangan 5 kali 10 ya tadi ya, 5 kali 10. Dan keadaan kedua, punya 3 karyawan, satunya udah punya skill dan 2-nya kalau nggak salah tadi lulusan SMK. Nah, dengan keadaan seperti itu, untuk di studio fotografi mungkin pertama bakal ke ruangan misalkan yang mau kita isi udah pasti kayak meja, laptop gitu-gitulah ya. Nah, untuk bulan pertama karena kita kan baru buat ini nih studio fotografi dan orang belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Itu kita harus cari pelanggan dulu kayak gitu, memperkenalkan diri kita gitu. Nah, karena biasanya yang paling banyak duitnya dan kerjanya juga nggak ribet-ribet amat, nggak capek-capek amat, itu biasa orang studio fotografi itu ngelobi ke sekolah-sekolah yang mau lulusan, misalkan kayak SD nih ada lulusan berapa kelas, berapa puluh orang, atau misalkan SMP, SMA yang berapa ratus orang. Nah itu mereka ngelobi tuh ke kepala sekolahnya, misalkan Mas atau misal Bu atau Pak, kita dari studio fotografi mana mau ngelobi kerjasama untuk yang mencetak foto ijazahnya, kan ijazah hitam putih itu biasanya. Terus kalau misalkan kita udah ngasih ngelobi ke studio ke sekolah-sekolah, kan biasa ada nyangkut lah 1 atau 2 sekolah kayak gitu. Nah, kesempatan kita tuh untuk nyari duit di situ, di mana mengingat kita baru kan studionya. Biasanya pasarannya itu harganya per orang, per siswa itu 20 ribu. Nah, untuk 20 ribu tuh biasanya udah dapat apa aja. Kalau orang fotografi itu udah dapat cetakan 4 kali 6 3 kali 4 3 2 kali 3 dalam bentuk hitam putih, dan CD-nya nggak perorangan, CD-nya juga per kelas gitu loh. Jadi ada 40 mahasiswa per kelas, ya udah 1 CD. Misalkan ada berapa kelas, misalkan ada 20 kelas, udah ada 20 CD, dalam artian kayak gitulah ya. Nah, karena kita dikasih modal 10 juta, anggaplah kondisi kita itu cuma ada laptop doang deh, nggak ada apa-apa. Kita 10 juta itu beli kamera ya yang mid nggak usah yang pro amat kan, kayak 600D gitu-gitu. Itu 5 juta harganya kurang lebih lah ya, 5 juta. Jadi modal kita dikurang 5 juta. Betul. Jadi tinggal 5 juta sisanya. Nah, 5 juta itu sebulannya itu anggaplah paling mahal biaya listrik itu 500 ribu, karena kita bisa sampai begadang kan, laptop juga kadang dayanya agak gede-gede tuh laptop zaman sekarang. Jadi tinggal berapa, 4.500.000, 4.500.000 modalnya. Karena mengingat kondisi dari tantangan lu tadi yang soalnya punya 1 karyawan yang skill yang harus digaji di bulan pertama, sedangkan 2 anak lulusan dari SMK ini siap tidak digaji di bulan pertama. Kayak gitu. Tapi bulan kedua, ketiga digaji. Kayak gitulah ya sesuai. Nah,
Kalau gua yang selagi pemilik studio foto itu bayarnya kayaknya enggak per bulan, per project. Jadi misalkan ada projectnya banyak, otomatis gajinya ya udah banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan projectnya ya karena baru mungkin ya masih sebulan tuh cuma dapat 10-12 project, ya gajinya segitu. Kan kita masih nyari-nyari pelanggan nih, belum kenal kan orang kan kayak gitu. Terus nah balik lagi ke yang nyetak-nyetak foto anak-anak SMA SMP itu, per kepala kita ngedit tuh, misalkan ngedit biasanya kalau orang yang udah biasa Photoshop itu ngedit sehari tuh bisa lah 20 kayak gitu di editan warna terus hitam putih kayak gitu-gitulah ya. Nah, biasanya kan ada rentang waktunya, kita mau ambil berapa, misalkan seminggu mas 100 orang udah bisa, harus diambil nih semuanya, udah harus dicetak. Jadi per orang 20 diedit, terus karena kita juga nggak punya printer, biasanya orang fotografi atau studio fotografi yang kecil-kecil itu lempar orderan, jadi lempar ke percetakan dengan member. Jadi biasanya anggaplah percetakan itu dengan harga konsumen 10.000, tapi karena kita membernya jadi 6.000, jadi kita bisa dapat untung lagi nih ya dengan buat member itu. Nah kita oper order ke percetakan itu ya, dengan buat member, jadi harganya lebih murah dengan kertas yang gede kayak gitu sekali banyak. Studio lu ngoper foto itu ke studio lain. Betul, ke percetakan lebih tepatnya kayak gitu. Nah udah itu sebenarnya ngedit kayak gitu, satu orang atau satu malam kan 20 orang nih, sebenarnya bisa 30 sih, anggaplah 30 lah ya, 30. Karena gue juga baru merintis usahanya, udah pasti ikut kerja juga dong walaupun yang punya kayak gitu. Nah sama yang satu lagi karyawan yang punya skill tadi, ngedit lah berdua nih. Anak SMK yang 2 orang ini, gimana juga mereka belum punya gaji kan kayak gitu kan di bulan pertama. Kerjanya nggak usah banyak-banyak juga, cuman ingin memperkenalkan ini loh kerjaan di studio foto tuh kayak gini ibaratnya tuh. Nah mereka menggunting-gunting foto, sebenarnya tugasnya segampang itu aja, kan banyak juga dan harus teliti. Misalkan satu orang itu punya 9 foto, 4x3, 3x43, 2x33 kayak gitu. Nah itu harus dipisahin, ini mana fotonya, siapa namanya. Berarti lulusan SMK dikasih pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Iya betul, yang mudah aja dulu. Dimana juga mereka kan biasanya nggak selalu bisa langsung Photoshop, nggak selalu lihai gitu, nggak luwes lah ya dalam software kayak gitu. Nggak apa-apa, sampai diajarin, sampai kerja, sampai gini loh, ini loh Photoshop, gini cara kerjanya, gini kayak gitu. Nah udah ibaratnya udah 1 bulan nih kita nyari-nyari kayak gitu. Nggak usah 1 bulan sih, itu kan duitnya udah lumayan gede lah ya. Kita kalau bisa nyari lighting, softboxnya juga nggak usah yang merek Godox kayak gitu, yang merek-merek terkenal, merek Jimbe itu udah standar lah. Terus kita bisa menerima, kalau udah beli lighting kita bisa nerima orderan kayak pas foto langsung loh. Jadi kita nggak ke sekolah moto orang dengan foto lighting seadanya kayak gitu kan, atau bahkan nggak pakai lighting biasanya orang tuh. Nah kalau kita udah punya lighting, kita punya ruangan, ya mungkin bisa lah dibagi sedikit untuk orang pas foto kayak gitu. Jadi ada lightingnya, orang bisa datang ke tempat kita terus foto kayak gitu. Yaitu harganya mungkin sekitar 25 atau 40.000 lah kayak gitu kalau pas foto biasa. Orang biasanya mau bikin KTP atau SIM gitu gitulah per kepala ya udah pastinya. Dan biasa dapat 10 cetak lah kayak gitu dengan 1 CD ya kan. Dimana kalau dipikir-pikir modalnya sih 3x4 itu kan 1.000 ya. 3x4 itu 1.000. Itu kalau ke orang tuh, tapi kan modalnya kita kan cetak banyak nih. Nah udah pasti kalau seukuran 4R itu 3x4 bisa dapat 10. Cuman 5.000 tuh CD, 5.000 modal listrik. Kalau dihitung sama kamera, anggaplah kotornya 15.000. Kalau kita jualan 25.000 bisa dapat untungnya 10.000 tuh per kepala kayak gitu. Nah untuk kalau misalkan kita udah beli lighting, udah beli kamera, udah 1 bulan nih, otomatis kan bulan keduanya anak yang SMK itu mau dibayar nih. Ya, sudah minta gaji tentu. Untuk bulan kedua kan. Nah itu otomatis studio kita kan udah berkembang lah, orang juga perlahan-lahan udah banyak tahu. Bedanya udah ada sedikit pelanggan lah ya. Udah punya nama lah udah punya nama lah kayak gitu. Nah itu
untung-untungnya diputerin lagi, kita ngobrol lagi sama investornya, memungkinkan nggak buat cari tempat yang sedikit lebih besar dan peralatan yang sedikit lebih banyak atau lebih mumpuni agar kita bisa menerima orderan yang lebih high lagi lah gitu, istilahnya kayak ibaratnya prawed kayak gitu-gitu ya kan. Prawedding tuh itu lumayan gede tuh duitnya dengan lighting yang segala macam peripheral dan properti tentunya, dan kayak gaun-gaun dan jas gitulah, kayak gitu. Nah untuk dua karyawan tadi ya kan, yang kalau saya jadi yang punya jadi bosnya nih, bakal saya ajarin dulu yang enteng-enteng aja tapi nggak gunting foto lagi. Kayak umpama misalkan ngedit pas foto kayak gitu-gitu dikerjain sama mereka kayak gitu-gitu, atau misalkan ada orang mau foto studio ngeset lighting, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan aja. Nah untuk yang udah punya skill tetap saya nggak kemana-mana itu kerjanya buat ngediting aja kayak gitu. Saya tinggal manajemen aja sih karyawan-karyawan, mengatur porsinya. Oh kamu tuh kerjanya ini, kamu tuh kerjanya ini, kamu kerjanya ini kayak gitu doang. Jadi dua karyawan yang magang tadi setidaknya sudah memiliki skill yang meningkat ya. Iya udah ngerti lah kayak gitu, udah nggak motong-motong lagi lah. Satunya megang Photoshop tapi yang ngedit plus foto kayak gitu-gitu, satunya lagi yang set lighting studio kalau ada orang mau foto ya kayak gitu-gitu kan. Nggak berat juga, cuman ya lebih baik daripada foto gunting foto itu tadi. Terus itu karena mereka ini bulan kedua nih ceritanya udah bulan kedua udah bisa digaji di. Nah kalau tergantung cara gajinya, kalau misalkan orang udah tahu nih merek studio kita nih udah pasti banyak yang masuk kan per bulan, udah stabil, mungkin gajinya nggak per project lagi, gajinya udah per bulan aja. Tapi kalau misalkan masih ya mungkin kadang kalau rame bener, kadang kalau sepi bener, mungkin masih pakai sistem per project, bahkan untuk yang punya skill tadi itu. Jadi udah masih per project aja, yang anak SMK gajinya masih per project, yang punya skill tadi juga masih gaji per project. Tapi kalau stabil udah per bulan aja, yang tadi per bulan, yang dua anak SMK ini per bulan juga kayak gitu. Nah sekarang udah memasuki bulan ketiga, apa yang bakal lu lakuin pada bulan ketiga ini? Nah untuk bulan yang ketiga kan tadi misalkan pemasukan udah stabil, karyawan udah pada ngerti juga ngerjain apa kayak gitu kan. Mungkin langkah selanjutnya yang bakal gua ambil itu berunding dulu lah sama investor kayak gitu kan. Mereka juga yang nanam saham ibaratnya 10 juta, walaupun 10 juta lah ya. Mungkin kayaknya sih cari tempat yang lebih gede, mungkin yang lebih mumpuni, misalkan kayak beli ruko atau sewa ruko kayak gitu. Jadi lantai 2 bisa dibikin studio, lantai 2 dibikin studio, atau ada punya khusus ruang editing kayak gitu-gitu, nerima orderan di mana kayak gitu. Jadi pindah dari studio yang lama ya? Udah pindah nih ceritanya, udah bulan ketiga nih. Terus juga kayaknya gue bakal nambah-nambah karyawan juga kan, buat misalkan si A buat ditaruh di tempat orderan, nerima order, si B operator mesin. Nah ngomong-ngomong juga beli mesin nih, kita beli mesin yang ya mungkin rentang harganya 10-20 juta lah ya mungkin, buat cetak foto ya kan, mungkin ukuran 24R lah paling maksimal mungkin ya. Udah itu kayaknya ya bakal lebih banyak beli peripheral fotografi ya kan kayak gitu, kayak lighting mungkin diganti yang lebih bagus, yang lama dijual kayak gitu, kamera di upgrade kayak gitu-gitu. Terus ya bikin pengeluaran pemasukan dicatat mungkin kayak gitu kan, bagian dari manajemen juga soalnya gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih kayaknya udah cukup. Jadi itulah ya hal-hal yang bakal lo lakuin di 3 bulan. Iya, langkah-langkah yang bakal gue lakuin kayak gitu. Oke guys, jadi sudah terjawab tantangan yang kalian ajukan untuk kawan kita Muhammad Faris Arifanzah. Dia sudah menjawabnya dengan baik tadi ya. Oke, begitu saja acara kita pada malam hari ini. Kembali lagi esok bersama saya Haspot Hasbi Podcast.